Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Sehat. Ada yang belum sarapan? Ada, Pak. Ada? Tidak. Biasakan sarapan sebelum sekolah supaya konsentrasi. Baik, sebelum pembelajaran kita berdoa. Siapa yang pimpin doa? Silakan. Kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Sementara kami Bapa, kami mulai belajar kami dan segala aktivitas kami. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang memberkati segala aktivitas kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dan juga Bapa, guru-guru dan serta orang tua kami dimanapun mereka berada, Engkau bimbing mereka, Engkau beri mereka rezeki dan kesehatan. Dosa-dosa kami Bapa yang sengaja maupun tidak sengaja, Engkau hapuskan itu supaya tidak terhalang oleh agenda yang kami tetapkan kepada kami. Inilah doa anakmu melalui perkataan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik, sebagai motivasi, kita sudah sering menggunakan aplikasi AI, ya. Jadi materi kita hari ini menggunakan berbagai aplikasi kecerdasan buatan. Jadi AI itu kalau di Indonesia kan dia adalah kecerdasan buatan. Tapi definisi yang terbaru sekarang tertulis kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Mungkin kita belum tahu apa ini kecerdasan buatan. Tapi sehari-hari sebenarnya sudah kita pelajari. Misalnya, kita sudah menggunakan Gemini, ChatGPT, tapi sebenarnya masih ada lagi kegiatan lain. Misalnya apa? Misalnya membuat video, misalnya lagi membuat musik. Musik sekarang udah bisa pakai AI. Misalnya sekarang membuat puisi, misalnya lagi membuat film dokumenter. Film yang seakan-akan nyata tapi sebenarnya pemain aslinya tidak nyata. Jadi banyak sekali sekarang manfaat AI. Di samping manfaatnya tentu nanti ada juga sisi timbal baliknya. Ya, apa nanti timbal baliknya akan kita pelajari. Nah, di sini saya beri judul menguak dunia kecerdasan buatan. Kenapa dikatakan kecerdasan buatan? Siapa yang bisa memberi pendapat? Tetap saya akan berikan penilaian keaktifan dalam kelas. Kenapa disebut kecerdasan buatan? Kenapa? Silakan. Siapa yang buat rupanya? Silakan si Ebi. Dibutuhkan kecerdasan buatan karena meskipun dia menggunakan komputer, dia juga membutuhkan kecerdasan manusia, Pak. Oke. Meskipun menggunakan kecerdasan teknologi, tapi tetap membutuhkan kecerdasan manusia. Kadang-kadang disebut saraf tiruan. Siapa lagi yang mau memberikan pendapat? Ya, siapa lagi? Baik, kita lanjut. Kecerdasan buatan itu adalah kecerdasan teknologi yang menyerupai kecerdasan manusia. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang menyerupai kecerdasan manusia. Dalam perguruan tinggi kadang-kadang disebut saraf tiruan. Ini kadang-kadang aneh seperti pelajaran biologi jadinya ya. Tapi
kita menciptakan sebuah alat supaya alat itu bisa berpikir seperti manusia. Dalam kecerdasan buatan bidang ilmu komputer berhubungan pada tahun awal dari istilah kecerdasan buatan ini tahun 50-an ya, seperti yang disebutkan di depan. Kadang-kadang kita lebih populer dengan istilah AI. Tapi anak-anak sekarang kadang-kadang kita sebut istilah AI, tapi bahasa Indonesianya nggak paham itu AI. Jadi itu definisinya sama dengan kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Jadi istilah itu muncul pada tahun 1950 oleh John McAfee. Kemudian periode jenuhnya AI di tahap kedua kita lihat pendanaan dan minat terlalu tinggi dan keterbatasan teknologi, bisa kita lihat di sana sebelah kanan. Lalu yang ketiga, kebangkitan dan perkembangan didorong oleh data besar, daya komputasi tinggi dan algoritma baru seperti di dunia. Yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa AI itu cerdas? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Kenapa dia sepertinya tahu segala macam ya? Sepertinya tahu banyak hal. Siapa yang bisa menjawab dia? Sepertinya tahu banyak hal. Bagaimana metode AI itu? Kenapa dia bisa menjawab banyak hal? Silakan. Saya Pak. Supaya suaranya masuk ke dalam video ya. Oke, santai. Karena informasi yang ada pada AI tersebut disimpan secara luas Pak. Jadi ketika AI itu ingin mendapatkan sebuah jawaban ataupun informasi, dia mudah mendapatkannya. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Sekarang ada istilah big data. Jadi AI itu bekerja berdasarkan data yang sangat banyak di internet. Ya, big data. Jadi didorong oleh data besar dan daya komputasi tinggi dan algoritma baru seperti di dunia sekarang yang disebut dengan itu apa? Pembelajaran mendalam. Jadi kurikulum yang sekarang disebut learning juga, artinya tidak ada topik yang hanya kulit-kulitnya, mendalam yang dikelola. Termasuk juga yang telah kita pelajari hari ini, algoritma dan pemrograman itu menjadi apa ya? Dasar untuk otak sebuah aplikasi AI. Kemudian di tahap yang berikutnya, era AI generatif. Ini AI mampu menciptakan konten baru seperti teks, gambar, dan musik, bahkan video. Ada kekurangan, bahkan video. Ada beberapa film yang dibuat oleh AI. Seakan-akan kalau kita tonton film itu, sepertinya orangnya asli. Tapi 99% mirip dengan asli. Padahal pemainnya bukan lagi yang asli. Jadi kalau kita lihat kita harus teliti apakah sebuah film itu asli atau bukan. Nah, kemarin ada sebuah konten di internet. Ada seseorang membuat video, mungkin pernah melihat. Dia katanya sedang berada di neraka. Di sini panas, ini sakit. Dia berada di neraka. Apakah mungkin ada seseorang bisa berada di neraka membuat video? Nah, seperti itu ya.
Nah itu, tapi kita harus tahu juga etikanya. Yang tadi yang saya sebutkan sebenarnya sudah menyalahi etika. Secara kita yang religius, hal yang seperti itu mestinya nggak dibuat konten. Neraka nggak boleh dibuat untuk candaan ya, untuk candaan. Contoh lain, buatlah seekor burung sedang terbang hinggap di bulan gitu. Nanti akan tercipta sebuah video. Atau seekor kura-kura sedang membaca buku, kita ciptakan videonya supaya lebih banyak nanti waktu kita untuk eksplorasi, maka langsung kita persingkat ya, lanjut karena lebih penting kan nanti eksplorasinya ya. Jenis-jenis AI tadi ada banyak jenis AI, ada berbasis teks, ada video, ada gambar. Kemudian di sini kita lihat dibagi menjadi dua, yaitu AI lemah dan AI kuat. AI lemah dirancang untuk hal yang spesifik saja, ia hanya bisa melakukan tugas yang diprogramkan padanya, tidak memiliki kesadaran diri atau pemahaman layaknya manusia. Contohnya aplikasi Siri, tapi ini sering kita gunakan sebenarnya. Kita hanya bahas-bahas yang mana sebenarnya kita pakai selama ini. Siri, Google Assistant, itu pernah pakai ya? Pernah. Lalu rekomendasi film di Netflix. Kalau kita pernah menonton film di Netflix atau bahkan di YouTube, nanti dia akan menampilkan sebuah rekomendasi beberapa video yang kita sukai misalnya. Atau kita suka nonton Tom and Jerry, setelah nanti selesai ini akan muncul beberapa video yang rekomendasi ini tentang Tom and Jerry ke bawah. Ya, semakin jauh semakin tidak spesifik, semakin dekat semakin spesifik. Kira-kira gitu. Itu yang disebutnya AI lemah. Lalu AI kuat, AI hipotesis yang memiliki kemampuan kognitif setara atau melebihi manusia. Ia bisa memahami, belajar dari pengalaman, dan menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Mirip seperti kecerdasan pada fiksi-fiksi ilmiah, bisa melakukan penelaran pemecahan masalah. Jadi AI yang bekerja sekarang ini berdasarkan big data atau data-data yang sudah ada. Misal, kalau ada perangkat baru yang kita beli, handphone baru, tapi Google yang kita pasang juga yang baru, tentu nanti sebuah jawaban yang kita berikan pada aplikasi ChatGPT atau Luna atau Gemini berbeda dengan handphone yang sudah kita pakai setiap hari. Misalnya ada handphone baru dia, Google yang baru. Ini udah lama handphonenya. Kita buat sebuah pertanyaan tentang bagaimana mengolah jus apel, bagaimana mengolah jus apel di sini. Jawaban di sini berbeda dengan di sini karena belum ada data-data histori yang dia pakai, ya kan? Dia berdasarkan pengalaman yang sebelumnya. Itu tadi AI kuat atau disebut dengan generatif. AI ada di sekitar kita. Yang pertama, asisten virtual, seperti mengatur jadwal. Kalau kita buka aplikasi di handphone kita buka aplikasi AI, kita buat misalnya alarm, bangunkan saya jam 5. Nanti setting alarmnya nanti setting menjadi jam 5 pagi. Jadi, lalu untuk mengatur asisten virtual ya, menjawab pertanyaan, mengatur jadwal, mengatur perangkat rumah pintar. Perangkat rumah pintar ini apa saja? Contohnya apa? Ada yang tahu? Perangkat rumah pintar, alat-alat yang berteknologi di dalam rumah kita. Misalnya AC otomatis mati kalau suhu udara menurun. Lampu ya, kemarin saya cerita
dilakukan oleh kita ini, lalu kalau LED-nya agak gelap, dia akan nyala sendiri. Kalau pakai plug dia sudah terang, dia mati sendiri. Lalu yang kedua, sistem rekomendasi yang sehari-hari ya, menjalankan film seperti yang tadi dilewatkan. Mobil otonom, nah ini teknologi yang terbaru sekarang. Mobil otonom. Ada mobil tanpa supir, orangnya duduk di samping, mobilnya jalan sendiri. Teknologi yang terbaru sekarang anti tabrakan dia ya. Kalau ada sesuatu di depannya dia berhenti sendiri. Itu nantinya. Lalu pendidikan dan kesehatan membantu diagnosis penyakit, misalnya pengembangan obat atau untuk scanning penyakit. Lalu kita lihat penugasan praktek identifikasi atau aplikasi AI yang kamu gunakan secara rutin dan jelaskan bagaimana AI bekerja di dalamnya. Ya, siapa yang bisa memberikan pendapat tentang penugasan praktek ini? Aplikasi AI yang sehari-hari yang menggunakan apa? Apa ya? Jawab. Apa yang sering kamu pakai? Untuk apa? Apa yang sering kamu pakai dan untuk apa? Biasanya saya memakai Canva untuk membuat set modul atau membuat proses, terus membuat tugas presentasi, membuat makalah. Terus saya pakai ChatGPT itu untuk menyelesaikan tugas saya. Terus kalau mau pakai Sajut atau Dekat itu untuk mengedit foto atau video pendek. Ada yang mau lagi memberikan pendapat untuk membuat presentasi apa? Canva bisa ya. Lalu ada lagi Gamma, aplikasi Gamma. Oke, kita lanjut. Dampak sosial dan etika AI. Tentu teknologi ini ada dampaknya. Baru-baru ini kalau kita teliti demonstrasi di berbagai tempat, pemerintah malah menuduh AI. Betul nggak? Ada yang menuduh AI, itulah saya bilang tidak saya sebutkan pemerintah, ada yang ada yang menuduh gara-gara AI maka rusuh, gitu ya. Data yang di AI itu tidak semuanya benar, ya betul juga komentarnya seperti itu. Video yang bersebaran di internet adalah potongan, tapi tidak selamanya betul semuanya. Ada yang asli videonya, ada memang potongan. Kita harus teliti melihat keadaan. Ada perkembangan AI membawa dampak besar baik positif dan negatif. Penting untuk memahami isu-isu etika sosial, privasi data misalnya. AI membutuhkan banyak data pribadi. Bagaimana data ini dimunculkan, disimpan dan digunakan menjadi perhatian utama. Tapi untuk data pribadi sebaiknya kita enggak masukkan ke dalam aplikasi AI. Ya, karena data itu akan terkumpul di internet, big data. Lalu kedua, bias algoritma. Jika data yang melalui AI mengandung bias, maka AI akan menghasilkan keputusan yang bias dan tidak adil. Tidak selamanya AI itu benar. Contohnya kalau AI pertama kali muncul, mudah-mudahan muncul karena datanya masih sedikit, maka AI-nya tidak terlalu relevan. Tapi sekarang datanya sudah banyak sekali datanya, jadi sudah cukup bagus hasil dari AI sekarang dibanding dengan awal-awal munculnya. Masa depan pekerjaan. Kita diskusikan masa depan pekerjaan ini. AI dapat mengotomatisasi otomatis beberapa pekerjaan. Betul nggak? Tidak membutuhkan supir tadi mobil itu tadi ya. Tidak butuh supir. Lalu di pabrik juga seperti itu, ada beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh buruh.
maka buruh akan berhenti bekerja. Tapi dampak yang lainnya menciptakan peluang pekerjaan yang baru. Tapi tidak semuanya bisa bekerja. Itu ada tulisan hitam. Perlu adaptasi keterampilan. Kalau orang yang nggak paham mana bisa bekerja. Harus orang yang paham yang bisa bekerja. Maka yang tadi yang kebanyakan kita yang tidak up to date, tidak memperbaharui kemampuan, maka pengangguran. Kita harus mengupdate pengetahuan kita, betul kan? Jadi ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Tentu untuk kita sekarang ini banyak sekali dampak positifnya. Contoh untuk kita yang masih sekolah, untuk cari data, untuk cari bahan pelajaran sebenarnya semuanya bisa. Kita tinggal pilih mau pintar mau atau tidak. Literatur sekarang dari manapun bisa kita akses. Carilah contoh kasus nyata mengenai bias algoritma atau masalah privasi data yang disebabkan oleh AI. Nah, dalam dunia sehari-hari kadang-kadang ada kasus yang kita lihat sekarang ini, ya misalnya kasus pornografi lah saya bilang. Ya, saya menemukan itu karena kalian kan udah usia SMA. Ada seseorang yang komplain, ya, saya bukan yang di video itu katanya. Saya bukan yang di video itu. Ya bisa jadi benar, karena aplikasi AI bisa mengolah gambar, ya kan? Atau foto, misalnya wajah kita bisa pindah ke badan orang lain, bisa ya. Jadi jangan sembarangan tentang data di internet. Nah, jadi kalau orang yang tidak paham, termasuk generasi yang orang tua kita kan, mereka kan tidak terlalu paham dengan aplikasi kecerdasan buatan ini AI ini. Jadi mereka ya percaya saja, ya ini si anu menjadi musik, ya. Jangan akan benar, padahal belum tentu benar. Nah, ya AI generatif menciptakan teks. Ini sudah dari hari kita lihat ada ChatGPT, ada Gemini, ada Copilot. Alat-alat ini dilatih dengan sangat data teks yang sangat besar, memungkinkan mereka memahami pola bahasa dan menghasilkan respon yang koheren dan relevan. Misalnya kita buat sebuah pertanyaan, jelaskan cara belajar mengendarai mobil. Nanti dia akan menjawab. Bisa banyak, satu halaman bisa 2 halaman. Tapi kita bisa persingkat. Jelaskan cara mengendarai mobil dengan 2 paragraf. Kita buat. Nanti dia menghasilkan 2 paragraf. Bahkan kita sambung lagi pertanyaan tadi, terlalu panjang kita buat di bawah, maka dibuat jadi 1 paragraf. Atau bahkan kita buat 3 kalimat saja, maka dikeluarkan sebuah kesimpulan 3 kalimat. Jadi dipersambung semuanya, ya. Menulis kreatif, menghasilkan cerita, puisi, dan lirik lagu dengan berbagai gaya. Lalu asisten diskusi, menjawab pertanyaan, merangkum teks, bantuan pemrograman, menulis dan memperbaiki potongan kode dalam bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman juga menggunakan AI. Ada namanya pemrograman Python, bisa digunakan menggunakan AI. Penugasan praktek. Gunakan salah satu AI penghasil teks, misalnya ChatGPT, untuk menulis paragraf singkat tentang pentingnya belajar AI. Silakan diambil sekarang aplikasi HP-nya, silakan buka di situ. Terserah yang biasa kamu pakai untuk AI, apakah Gemini, apakah ChatGPT. Silakan buat pertanyaan seperti biasanya. Buat paragraf singkat tentang pentingnya
Silakan dituliskan, kira-kira kita analisa, kira-kira jawabannya sama atau enggak. Ya, perintahnya seperti di atas bisa kalian lihat. Tuliskan atau buatlah paragraf singkat tentang pentingnya belajar AI. Seperti itu. Silakan diperhatikan. Siapa yang sudah? Saatnya pergantian jam pelajaran jam kedua dimulai. Saatnya pergantian jam pelajaran jam kedua dimulai. Oke, saya minta dibacakan dua orang yang ada di HP-nya. Dengan jawabannya. Belajar AI sangat penting di era digital saat ini karena teknologi semakin berkembang pesat dan banyak aktivitas manusia mulai terbantu oleh sistemnya. Oke. Coba yang ini. Oke, kalau kita lihat dari jawaban tadi di sana pendek, di tengah, lebih menengah, ya di sini lebih panjang jawabannya. Jadi aplikasi AI menghasilkan jawaban yang berbeda. Ya. Tapi tetap kunci intinya. Ada kita lihat lagi aplikasi AI yang untuk menghasilkan gambar. Bayangkan jika kamu bisa menciptakan gambar hanya dengan mengetikkan deskripsi. Kalau dulu kita harus bisa belajar desain grafis, ilmu yang sangat penting sebenarnya. Kalau sekarang dampaknya bisa jadi orang malas belajar desain grafis, karena dengan menuliskan sebuah deskripsi kalimat paragraf bisa menghasilkan sebuah gambar. Contoh gambar yang tampil di situ adalah hasil dari AI, berasal dari teks. Jadi kita hanya bermain kata-kata misalnya ya, hanya kalimat kita yang harus bagus. AI sebenarnya bekerja dengan kata-kata. Jadi kalau kita mau pintar dengan AI, kita harus bisa jago dalam teks, jago dalam kalimat. Misalnya
misalnya ya, kalau misalnya kita ingin membuat sebuah gambar, kita harus lebih spesifik menjelaskan semuanya. Misalnya gambar yang pertama, kalimat yang cocok untuk gambar pertama apa coba? Kalimat yang cocok supaya memberikan gambar yang pertama. Itu kan gambar sebuah sungai di pertengahan perut kita, kira-kira kalimatnya apa? Kalimatnya bisa didapat misalnya seperti ini. Adalah sebuah sungai berada di bawah perbukitan di pesisir tanaman hijau. Jadi lebih banyak cara yang masuk, lebih spesifik gambar yang dihasilkan. Kalau contoh yang gambar sebelah kanannya bagaimana kalimatnya? Iya, buatlah seekor kucing sedang bersepeda di atas bulan salib dengan latar hijau. Kalau enggak nanti latar hitam yang keluar, bisa jadi latar yang merah lagi. Nah, jadi yang di bawahnya, gambar yang di bawahnya kira-kira apa? Coba. Saya mau dengar suaranya si Cindy dulu. Karena dia suka kucing, apa ini? Anjingnya ini. Atau kalimatnya. Gambar anjing yang sedang ada di pegunungan dengan latar hijau. Iya, lebih spesifik ya. Tapi tadi memang sudah disebutkan, tapi kurang spesifik apa yang kedua? Anjing yang sedang bergembira, nanti ada anjing yang sedang bersembunyi di dalam rumah. Jadi ada anjing yang sedang bersenang-senang atau anjing yang sedang bergembira. Betul kan? Ada anjing yang satu ada di situ. Tapi tidak lihat apa yang kelihatan di situ. Anjingnya lagi senang. Kalau rasakan gini, ini laki-laki yang sudah saya katakan. Mereka gambar seorang pemuda dengan latar hijau ini. Ekspresinya ada ekspresinya. Dengan ekspresi tidak menghadap ke arah kamera atau menghadap tidak politis. Oke, semakin mengenal di dalam modelnya. Jadi cara kunci dari yang saya sampaikan tadi adalah kalimat yang spesifik. Tidak boleh berat-berat. Tetap aja memang itu hasilnya. Kalau kita buat sebuah perintah, tetapi memang ada hasilnya. Tapi kadang-kadang tidak mewakili apa yang kita mau. Kita harus jatuh dalam teks itu intinya. Penugasan praktek, contoh salah satu AI berhasil gambar misal kamera membuat gambar dengan prompt sederhana seperti seekor kucing dalam membaca buku di bulan. Silakan buka kalau ada yang minta buat kata kunci seekor kucing yang membaca buku di bulan. Kira-kira gambarnya seperti apa? Ini ada di Canva. Ini kalimat seekor kucing yang membaca buku di bulan.
Canva ya. Karena aplikasi AI ini ada khusus teks, ada khusus video, ada khusus gambar, ada khusus musik, seperti itu ya. Tidak semua aplikasi AI bisa mengerjakan semuanya, beda-beda. Ya, kalau kita lihat aplikasi atau bahan presentasi yang saya bawa di depan ini adalah Made It with Gamma di sudut kanan sana. Saya buat selama 30 menit, 30 ya setengah jam saya buat. Istilahnya saya nggak menyusun lagi dari awal dengan metode seperti metode dulu ya, harus menyusun di PowerPoint enggak. Saya buat semua kata kunci yang saya butuhkan hari ini, saya buat di Gamma. Maka jadilah bahan presentasi hari ini. Kira-kira gambarnya seperti apa? Coba bandingkan dengan temanmu, apakah sama atau tidak? Beda. Ternyata beda ya. Beda. Kenapa bisa beda? Siapa yang mau memberikan pendapat? Pertanyaan saya dari oke, saya lihat gambarnya. Oh, ChatGPT ya, boleh. Dari apa? Nampak. ChatGPT juga bisa ya, tapi game ini nggak bisa menghasilkan gambar. Oke. Nah, pertanyaan saya, apakah perintah cari sudah spesifik? Belum Pak. Belum, kenapa? Kan kalau bisa di sini warna kunci dia Pak. Baru latarnya bukan bilang. Nah, jadi yang kurang di komentar di perintah itu adalah emosionalnya sang kucingnya, latar belakangnya, kan? Warna kucingnya bisa jadi, warna bulannya bisa jadi, karena bentuk bulannya bisa jadi. Jadi tergantung yang kita mau. Tentu kita dalam pikiran kita ada yang kita mau saudaranya, tapi kita belum menuliskannya. Kita harus tuliskan yang di dalam pikiran kita semuanya. Kira-kira gitu, supaya hasil gambarnya lebih mantap, lebih mewakili apa yang dalam pikiran kita. Baik, tadi sudah kita coba AI untuk menghasilkan teks, kemudian AI untuk menghasilkan gambar. Apakah kita perlu lagi satu perintah lagi untuk menghasilkan gambar? Kira-kira apa yang mau kita buat? Video, Pak. Belum, gambar tadi masih copy gambar. Kira-kira gambar yang bagaimana kita buat? Gambar Cita-cita Pak, impian. impian. Silakan buat
Kira-kira apa kalimatnya untuk membuat impian kita? Misalnya kita buat 5 impian kita. Jadi kalimatnya apa kira-kira? Buatlah sebuah gambar untuk mendeskripsikan 5 impian saya di bidang IT, nah gitu, di bidang IT. Silakan. Atau kalau kamu berminat di bidang kedokteran, silakan di bidang kedokteran buat di situ, bebas. Apa minatmu? Di bidang musik kah? Di bidang musik buat. Buatlah 5 impian yang bisa nanti saya pilih di bidang yang kamu mau, di bidang yang kamu mau ya, silakan. Siapa yang sudah memberikan gambar? Baru 1. Berarti yang lain mungkin memberikan kalimat yang spesifik lagi. Ya. Jadi membutuhkan data internet ya itu ya. Jadi gambar yang sesuai dengan saya di tema kapital bisnis saya. Yang dari mana sih? Satu lagi ya. Tuliskan impianmu 5. Impian saya misalnya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya ahli IT misalnya ya. 1 guru IT misalnya, 2 teknisi komputer, 3 baru 5 ya. Buat impian saya tersebut dalam bentuk pohon impian, silakan itu. Nanti akan dibentuknya sebuah pohon dan beberapa impianmu itu nanti akan ada di pohon itu. Perintah dari 25 impian, kemudian tambahkan 1. Buatlah desain impian saya tersebut dalam bentuk pohon impian. Kira-kira nanti dari sana di gambaran ya, tuliskan dulu 5 impianmu, baru tambahkan perintah buatlah dalam bentuk pohon impian.
Siapa yang sudah menghasilkan gambar? Bang, ngerti nama Melinda? Kamu menulis apa? Menulis yang kita belajar itu bukan? Bukan kan? Nggak ada yang bisa bekerja dalam satu waktu mengerjakan dua pekerjaan. Akhirnya nanti nggak maksimal. Kalau ada PR itu mari kerjakan. Oh, jadi kurang spesifik ya. Bisa kamu sharing lagi. Buat apa? Tulisan impian saya tersebut berada di daun pohon, di dahan pohon. Buat 5 impian saya tersebut tertulis di atas pohon atau di dahan pohon. Jadi kalian tadi pohonnya kira-kira di atas enggak? Oke, ini di atas nih. Kurang spesifik. Jadi tulisannya berada di atas pohon harus kita tulis juga memang. Gitu mana apa ya coba? Masa? Karena saat impian satu makanya di atas pohon. Kan sudah tertulis dari atas pohon di lantai pohon. Oke, kira-kira ada lagi yang mau kita tunggu? Ya. Ya, ternyata menarik ya. Jadi efeknya ini generasi muda sekarang semakin apa? Semakin pintar memang menggunakan AI, tapi sisi negatifnya semakin terbelakang dalam desain yang grafis. Dalam editing foto dia semakin nggak bisa menggunakan misalnya aplikasi Photoshop, bahkan mungkin semakin sedikit yang paham. Oke, sekarang kita ice breaking yang pramuka semalam 2 orang, silakan dulu Pak. Ya kan, harus siap, namanya juga anggota pramuka. Siap segala alam, mau di sungai, mau di hutan, mau di gunung. Harus siap. Satu orang lagi, sebelah sana sudah disambut. Silakan dibuat pramuka supaya kita lebih segar. Biar kita lanjut dengan AI menghasilkan musik dan menghasilkan video. Oke, kita tunjuk. Teman-teman kayak mengundang teman-teman tuh. Oke. Ada 2 tepuk pramuka yang lagi ditetapkan oleh pembina. Pertama tepuk pramuka ini, tepuk pramuka. Baru tepuk pramuka yang kedua gini Mbak. Tepuk pramuka. Pra mu ka Raja Muda Karana Bu Ha Buha Purba. Yang mana alat ini? Yang kedua terus baru gitu. Oke. Oke, tebus malung ya. Tebus si malungun. Si ma lu mun si malungun jaya lu ha buha purba. Sekali lagi. Kurang semangat. Ya, kurang semangat. Jadi semangat. Semangat, yuk. Kita lagi ya. Tebus si malungun.
Si Ma Lu Mun Simalungun Jaya Hu Ha Hu Ha Hura. Terima kasih. Oke, Oke, dilihat dulu. Tadi kita sudah belajar AI yang menghasilkan teks, yang menjawab beberapa pertanyaan, juga AI yang menghasilkan gambar dan sudah kita praktekkan. Nah, berikutnya ada AI yang menghasilkan musik dan suara. Siapa yang sudah pernah mencoba aplikasi untuk menghasilkan musik? Ya, kameramen kita sudah pernah. Jadi kalau kita berbakat tentang musik, ya kita belajar menggunakan aplikasi musik. Ya, AI tidak hanya hebat dalam visual atau teks, tapi juga mampu berkreasi dalam dunia audio. Ini tantangan besar juga bagi pemusik, termasuk pencipta lagu. Kalau kamu ingin membuat syair lagu sekarang juga bisa menggunakan ChatGPT. Kalau kita berikan perintah buatlah syair lagu di ChatGPT, aplikasi yang sebelumnya tadi kita gunakan, tentang topik cinta yang sedang berbunga-bunga di usia spesifik ya, di usia saya yang 13 atau 14 tahun. 14 tahun ya. 16 Pak. Sedikit ya. Di usia saya 16 sampai 18 tahun nanti diciptakan dulu lagi yang cocok di usiamu itu. Karena di usiamu itu belum tentu cocok dengan lagu seorang yang tamat kuliah diciptakan syairnya. Atau kita kurang paham berpantun ya, kita berikan perintah pantun, buatlah pantun tentang. Kadang-kadang saya juga ini, kadang-kadang saya di depan barisan, kadang-kadang saya berikan pantun ya kan. Tidak semua terekam di otak saya semua pantun itu juga. Dulu memang masa muda saya hobi pantun, termasuk berkirim surat dengan mantan pacar. Mantan pacar kalau sudah istri sekarang ya. Pantun. Kalau sekarang pakai cat, kalau dulu pakai surat kertas seperti ini, surat kaleng. Kadang-kadang diletakkan tadi bawah mejanya. Kadang-kadang dilempar dari sini ke sana supaya dibaca. Di usia sekolah SMP SMA harus kita kirim pakai pos. Kadang-kadang bilang di jalan suratnya nggak sampai ke orangnya, karena kemudiannya itu ternyata juga nggak senang kita dekat dengan dia kan gitu kan, dipotong suratnya dibuang atau dibaca gitu dulu ya. Jadi kan sekarang juga pakai aplikasi semua. Jadi seninya lebih banyak dulu ya. Kalau sekarang cepat hilang karena model teks semuanya. Nah itu sekilas ya. Kita mau belajar tentang ini. Kita bukan mau belajar tentang komunikasi di dunia tengah ada enggak. Yang berikutnya, AI bisa menciptakan musik dan suara. Bahkan ada sebuah foto presiden kita yang lama, pertama kali munculnya AI populer. Ada di uang 100 ribu foto Soekarno yang fotonya berbicara dia menceritakan sejarah. Nah, dulu waktu saya sebelum di sini pindah ada perlombaan yang kami membuat sejarah perjuangan di kota Medan. Maka kita buat film pendek dengan
menceritakan sejarah. Kita siapkan kalimatnya, nanti ada tokohnya yang berbicara menceritakan itu kita buat. Kira-kira gitu. Mungkin di sini ada yang mengikuti eskul film pendek, ada nggak? Ada berapa orang? Kira-kira seperti itu mungkin yang mereka hasilkan. Iya, saya tidak mengikuti eskul itu tidak terlalu saya minat. Memang saya bisa ya, tapi kadang saya terlalu bosan menggunakan aplikasi sekretaris, layar handphone, layar komputer, maka saya perlu refreshing dengan kegiatan lain, maka saya pilih olahraga. Jadi bisa saja bisa ikuti, tapi saya terlalu panjang melihat layar, itu menjadi sisi negatif juga. Mudah-mudahan nanti yang eskul itu bisa menghasilkan sebuah video film yang spektakuler, ya kan? Yang bisa menghibur. Ada beberapa aplikasi Suno AI menciptakan lagu lengkap dengan link dan vokal dari deskripsi teks sederhana. Lalu ada Udin, platform AI yang juga memungkinkan pengguna menghasilkan musik dan vokal unik. Lalu teks to speech AI mengubah teks menjadi suara manusia yang terdengar alami, narasi atau podcast. Jadi kita siapkan teksnya, nanti AI-nya yang membuat videonya, tokohnya pun disediakan. Oke, penugasan praktik jelajah situs Suno AI atau Udin dan menghasilkan sebuah video singkat atau klip suara berdasarkan ide Anda. Silakan dibuka Suno AI atau buka dari browsernya, mungkin kalau tidak terinstall dari browser Chrome. Ketikkan aja itu Suno AI. Suno AI. Jadi di Suno juga bisa kamu tambahkan deskripsi. Ya misalnya suasana hati kamu sebutkan. Kalau ingin menghasilkan sebuah musik gembira, ya kan? Kita harus tuliskan juga. Silakan dicoba-coba dengan deskripsi yang suka hati. Atau coba ciptakan sebuah musik yang cocok untuk saya karena saya sedang patah hati. Ya kan, luar biasa. Atau ciptakan sebuah musik untuk saya karena saya sedang gembira karena mendapatkan teman baru. Buatlah lagu sesuai imajinasi. Intinya kayak jangan kamu buat bingung, misalnya buatlah sebuah lagu bingung dia lagu apa?
lagu DJ langsung dia. Atau adalah sebuah lagu gembira, dia pun masih bingung gembira yang maksudnya yang kenapa, apakah sedang wisuda, apakah sedang mendapatkan teman baru gitu. Loginkan dengan Google yang sudah ada di HP-mu. Biasanya ada ada yang sudah menghasilkan sebuah musik? Ada Pak. Ada. Kamu login pakai Google kan? Iya Pak. Tinggal alihkan aja ke Google akun yang sudah ada di HP. Lagu yang seperti apa kamu minta Cindy? Cahaya? Belum. Nggak cukup? Atau bisa di aplikasi bisa Play Store. Kalau kamu buat aplikasi sehari-hari untuk informasi di aja. Atau dia musiknya sebutkan musik piano kah, musik gitar kah, gitu kan? Oke, kita sampai jam 9 lesnya. Oke, tinggal beberapa menit lagi, kita lanjut dulu ya. Bisa nanti kamu coba di rumah aja yang aplikasi musik dulu. Aplikasi lain ada Udio ya. Lanjut ke
ya aplikasi AI untuk apa tidak keluar rupanya di sini ya. Untuk video. Oke, kalau lupa aplikasinya kita tanya AI lagi. Kita tanya AI-nya. Oke, silakan tanya di ChatGPT atau PP ini aplikasi AI untuk membuat video atau film pendek. Oke, aplikasi apa katanya? Bisa bro? Yang lainnya? Racun Pak. Sorak. Script. Bisa Capcut, bisa Master. Kita tanya dulu yang siapa? Yang ekskul sinema pakai aplikasi apa kalian? Tanpa sama. Alek motion Pak. Masih tahu Pak. Video Pak. Gimana ada Pak? Strava. Oke. Strava Pak. Oh. Bahkan saking banyaknya aplikasi itu sekarang yang nggak semua kita tahu. Tapi secara intinya harganya mirip. Baik, saya kira kita ke bagian penutup karena sudah mau jam 9. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Jadi ada penugasannya.
ada penugasan. Penugasan proyek akhir 1 minggu. Buatlah sebuah presentasi singkat cerita digital atau video sederhana tentang visi AI di masa depan menggunakan minimal 3 jenis AI generatif yang berbeda: teks, gambar, musik. Tantangan juga bagaimana kamu menggunakan AI untuk membantu riset mengembangkan proyekmu. Jelas? Silakan dipoto penugasan akhirnya ini yang ada di layar. Oke, silakan dicoba di rumah. Minggu depan kita akan review, kita akan periksa tugas individu. Maunya gimana? Berapa orang? Tergantung pada yang berbeda. Bagusan satu kelompok semua. Banyak kali 5. Saatnya Mana ya? Empat ya, ini satu yang berdekatan bedanya ya. Ini siapa yang absen? Oke, nanti beritahu ini 4. Itu 4. Ya di sana. Di sana orang namanya. Iya, Pak. Mana kelompoknya? Kamu sini. Ya, kamu sini. Oke. Oke, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Ya. Kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya AI bisa menciptakan teks, tulisan, bisa menciptakan gambar yang bersuara, musik, bahkan video. Oke. Jadi atas hari ini kita tepuk tangan.